Oke, kembali lagi di Math Podcast dan untuk kesempatan kali ini ya ini agak udah lama ya sebenarnya gue nggak ngomong sendiri lagi. Ini kembali ke zaman purba anjay. Tapi seperti biasa ada bintang tamu nih. Ini Nadira Niska namanya. Yoi, say hi dulu. Hai. Hai. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Dira. Panggilannya Dira. Oke, Dir. Jadi as usual kalau tamu-tamu di podcast ini tuh biasanya jelasin dulu nih latar belakang pendidikan ya. Sama kesibukannya sekarang apa, dimulai dari kampusnya, mungkin udah lulus atau belum, terus sekarang ya kerjanya apa gitu. Gue sih sekarang lagi kuliah di Telkom di Bandung. Oke, Masih semester 7, jadi masih ngampus. oke. Sekarang kesibukannya lagi magang di Jakarta. Semester 7. Oh iya benar sih, wajar sih semester Ya, 7 magang. Lo tapi udah kuliah mau di? kelar juga sih magang. Oh, udah kelar juga. Ya. Lo kuliah di Telkom, Telkom. Telkom Oh, Bandung. yang terkenal panas itu ya? Ya, gue Iya. terkenal banyak cewek cantik kan, cewek hits di situ. Ya, itu nggak hanya di Telkom sih, Bandung sih emang juara lah kalau masalah cewek cantik. Mungkin teori gue adalah kenapa Bandung tuh banyak yang cantik karena sering makan lalapan katanya. Ya sama hawanya adem juga sih katanya udaranya ya. Nggak tahu. Iya, kenapa ya? Lalapan tuh katanya bagus buat kulit ya. Tapi gue gak suka sih. Wah, nggak tahu juga sih. Ya itu teori gembel lah ya. Maksudnya ya cantik tuh ya nggak hanya ini aja sih, nggak hanya terpaku oleh tempat dimanapun juga banyak lah yang begitu-begitu. Lo kampus di Telkom semester 7. Jurusan apa? Iya. Gue jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oh, kalau di kampus gua tuh bilangnya IBA tuh, International Business Administration gitu. Kalau di Telkom tuh ada internasionalnya dan regulernya. Internasional dan reguler. Oke, oke. Oh. Reguler itu masuknya normal atau kan biasanya kalau di kayak di UI itu setahu gua ada reguler, ada kelas apa tuh yang kayak masuknya baru sore, ada shift-shiftnya gitu. Kalau di Telkom tuh cuman kayak kayak reguler tuh SMA negerinya nih. Nah, internasional tuh SMA swastanya gitu. Jadi yang Oke, internasional oke. ini full Inggris saja. Jadi bahasa pengantar lo Inggris apa Indonesia? Gue yang reguler, Oh, gak yang inter. reguler Indonesia, Bu. Gue kan manajemen ya masih tipis-tipis lah ya sama bisnis administrasi. Iya ya. Kadang-kadang kalau baca buku tuh yang pengantar bahasa Indonesia bingung gue. Ya apa ya, di ke Indonesia ini ya, gitu kan? Kalau Inggris. Iya, gue bahasa Inggris pengantarnya. Oh, Gue tuh bahasa Indonesia itu cuma mata kuliah Pancasila sama etika, ethics. emang lu kuliah di mana? Gue di swasta Iuli. Gue Di mana lu? di di BSD. Oh, BSD tapi ya. Sebenarnya di episode ini, Dira, kita mau sounding nih soal beauty privilege nih. Nah, sebenarnya ini berangkatnya, gue belum lama ini ngedenger salah satu podcast di mana bintang tamunya adalah temennya temen gue, gitu. Jadi, dia di episode itu jadi bintang tamu bahas soal beauty privilege. Nah, gue kayak jadi terpikiran, oh iya, kita belum pernah nih bahas-bahas yang begini nih. Apalagi kan biasanya cewek itu aware banget ya sama namanya penampilan, sama namanya kecantikan segala macam lah. Pokoknya wah biasanya di nomor satukan lah ya. Nah, kalau menurut lo sendiri nih Dir, ya. definisi beauty privilege ini apa nih? Secara gambaran general ini menurut lo? Menurut gue beauty privilege itu fenomena di mana orang-orang yang menurut masyarakat tampilannya itu di atas rata-rata Oke. memiliki hak istimewa lah ya di dalam Oh, segala hal gitu. Dan gue percaya sih sebenarnya sama beauty privilege. percaya. Oke. Ya. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau masalah beauty privilege, pencontohnya adalah karena sifat dasar manusia itu suka keindahan sama sesuatu hal yang simetris, bener nggak? Lo bayangin deh, lo makan makanan nih di hotel bintang 5, lo nginep di sana, tapi bentukan misalnya muffinnya udah kayak diubek-ubek, mau nggak lo makannya? Ya enggak sih. Jadi nggak Enggak sih. indah kan? Padahal Iya. hotel elit, penginapan yang punya nama, tapi bentuknya begitu ya males juga makannya. Walaupun mungkin rasanya enak, tapi kalau lu lihat bentuknya dari awal udah begitu ya males kan kayak. Memang Iya ada benar tuh sih. pepatah yang don't judge a book by its cover. Cuman kan kalau Ya, lu lihat makanan bentuknya diubek-ubek gitu ya malas juga nggak sih? benar-benar. Iya, 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 iya. Nah, lo kan tadi udah jabarin tuh definisinya. Kalau lo pribadi lo pernah punya dapat hak istimewa itu nggak? Cih, berat banget ya bahasanya hak istimewa. Enggak tahu ya. Enggak tahu ya, cuman pernah ada kayak ya beberapa temen yang kayak iya kan lo cantik kayak gitu. Jadi Nah, lo kayak gini. Coba kalau lo nggak kayak gini.
Oke. Atau Bentuknya nggak kayak gini, ya. ya kan lo putih, coba lo nggak putih. Kan sekarang, ya kan, shade kulit tuh kalau buat cewek tuh kayaknya gimana banget gitu. Oke. Dan menurut gue tuh termasuk ke beauty privilege. Mantap. Jadi kampus lo yang panas itu nggak mengganggu warna kulit lo ya? Salut sih gue. Nggak sih, nggak. Kampusnya AC ya soalnya. Iya, benar. Iya, karena kalau masalah beauty privilege mendapat keistimewaan sih, ya gimana ya? Di lapangan pekerjaan pun juga kayaknya begitu ya. Iya, Kayak jujur misalkan iya banget. lu punya bos yang segalak apapun, kalau lu ngadepin yang gitu pasti luluh juga loh, asli. Nah, lu melihat Tapi kenapa? sebenarnya di, aduh gue takut banget lagi mau ngomongnya. Kenapa nggak apa-apa? Iya, jadi kayak, aduh takut banget. Pokoknya ada satu nih kenalan gue yang dirasa dan dinilai oleh lingkungan dia tuh kurang cantik lah. Oh ya, Dan dia bilang tuh aja bener-bener, jelek. aduh, Nggak apa-apa, santai aja, sama gue mau belak-belakan aja. dan dia tuh bener-bener susah banget mendapatkan kerjaan gitu kan. Dia di atas gue kan, which is dia harusnya tuh udah kerja dari 2 tahun yang lalu. Dia angkatan 2016 2017 lah, gue lupa. Waduh, angkatan gue. Dan dia susah banget dapat kerjaan, dan mostly itu karena penampilannya kurang menarik. Oke. Oh, tapi maksudnya performa dia dalam arti akademis segala macam oke nggak menurut lo? Oke banget malah menurut gue ya. Maksudnya di bidangnya dia oke lah gitu. Dan lo yakin alasannya itu? Iya. Mungkin karena dia ini aja, nggak mungkin bentuk apanya namanya, bukan wajah sih, kayak misalkan penampilannya kayak kusam apa lecak gitu bajunya, nggak? Emang karena bawaan dari orangnya begitu? Aduh, ya iya. Dan penampilannya juga menurut gue tuh gimana ya? Penampilan tuh ya lo nggak cakep-cakep banget, tapi penampilan harus rapi lah gitu. Ya, at least bersih sama rapi sih, setuju. Iya. Oke. Apalagi untuk kerja kan, maksudnya yang kayak lo ketemu orang banyak, ngerti nggak sih? Oh iya, benar. Berinteraksi dengan orang yang mungkin ininya apa, hierarkinya di atas, di bawah, nggak yang sepantaran terus lah ya. Iya, terus kan kayak kalau kerja kan ya ketemu klien, ketemu customer dan lain sebagainya. Menurut gua penampilan harus oke sih. Dealing with people ya. At least ya harus rapi lah. Iya. Nah, lo menanggapi fenomena gitu gimana, Dir? Menurut lo? Aduh gimana? Biasa aja sih kalau Biasa gue. aja, yakin biasa aja. Iya, karena gue nggak yang terpengaruh oleh adanya fenomena itu. Oh gitu. Oh iya. Gitu. Kayaknya jadi so cakep gue. Tapi maksudnya ngerti kan? Iya. Kalau nggak Oke. Tapi lu ada empati nggak sama temen lu yang itu? Aduh enggak lagi. Aduh jahat banget gue, tapi enggak. Yang wajahnya kayak aspal jalan tuh kata lu? Enggak. Oh enggak. Nggak ada. Maksudnya ya biasa aja. Gue tuh nggak enakan karena gue tuh mau ngomong, mungkin lo penampilannya kurang menarik tuh, gue nggak enak ngomongnya. Oh, lo nggak enakan? Udah. Jadi gue kayak pura-pura gak tau aja. Walaupun lingkungan gue ngomong yang kayak, si itu penampilannya kurang menarik nih. Tapi gue nggak berani, gue nggak enak. Tapi di sini lo ungkap. Tapi kan gue nggak sebut nama. Oh iya. Inisial aja 4 huruf. Ini nggak usah deh. Jangan ya. Oke. Kita balik lagi ke topik beauty privilege. Nah, ini kan lo tadi juga ngomongin soal jenjang karir. Nah, menurut lo itu apakah jadi jaminan sih orang yang good looking itu, cowok maupun cewek ya, itu pasti jenjang karirnya bagus? Menurut lo gimana? Menurut gue gimana bidang sih ya. Maksudnya kayak kalau lo selebriti, lo selebgram, lo artis, mungkin iya. Menurut gue bahkan lo kalau mau jelek sekalian, cakep sekalian. Oh, jangan yang nanggung ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan tuh ada kan ya yang nggak harus ketemu orang banyak ya sih, kayak IT kan dia nggak harus ketemu orang banyak, kayak setahu gue ya. Correct me if I'm wrong. Nah, menurut gue mungkin itu nggak akan ngaruh beauty privilege di jenjang karirnya. Oke. Nah, gue pengen nanya nih sebenarnya, menurut lo nih, lo sebagai cewek ya, lo melihat cewek yang cantik sama cowok yang ganteng itu gimana sih? Menurut lo definisinya? Cewek cantik sama yang ganteng, cowok yang ganteng. Yang rapi sih menurut gue. Yang rapi? Iya, menurut gue tuh
ukuran badan tuh yang kayak ada yang gendut, ada yang kurus, itu tuh it doesn't matter gitu loh, as long as dia rapi, dia ngerti gak sih? Oh, oke. Niat, agak dandan lah gitu Benar, keluar, benar, benar, benar. kan kelihatannya tuh ready gitu, Oke, ready untuk keluar, untuk ketemu orang. oke. Berarti intinya yang penting rapi ya. Emang kan banyak tuh Iya, cewek yang suka kayak cowok cuek gitu, yang kayak kadang-kadang agak nggak peduli sama penampilan tuh gimana? aku nggak suka sama cowok kayak gitu, kayak gak rapih gitu, kayak gak ready untuk bertemu gue gitu kan jatuhnya, nggak suka gue. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Baiklah. Baik, 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 baik. Nah, lo tau nggak sih belum lama ini gue perlu nyebut nama apa nggak ya? Nggak usah lah ya. Jadi gue tuh kan masih main Twitter ya. Ya, Gue tuh pernah lihat thread mungkin lo tahu ya. Jadi ada artis cewek, dia pemain apa sih? Pemain web series atau film apa gitu. Dia selingkuh sama seorang cowok yang istrinya itu yang cakep banget itu loh, yang kayak mirip anime. Tahu nggak sih lo? enggak lagi. Itu Kurang di tahu. Indonesia. Gitu. Di Indonesia. Jadi si ceweknya ini yang selingkuh ini dia main film tentang apa gitu. Pokoknya dia pernah ngomong, gue tuh apa ya, gue tuh bukan tim yang selingkuh. Nah, padahal di reliefnya dia yang selingkuh gitu. Nah, itu yang kemudian jadi apa namanya, netizen tahu sendiri Indonesia kan Eh, berita-berita gitu, wah, pasti up-nya cepet tuh. Nah, lo ngeliat itu gimana? Kadang-kadang kan ada statement bahwa wah beauty privilege adalah segalanya, tapi kok bisa sih ada cowok yang selingkuh sama cewek yang mungkin wajahnya lebih biasa aja daripada yang sekarang. menurut gue karena mungkin definisi cantiknya orang kan beda-beda ya. Betul. Terus mungkin kalau di dalam hubungan tuh mungkin bukan hanya penampilan kali yang dilihat ya. Maksudnya Oke. kayak mungkin pacarnya nggak bikin nyaman or something, atau mungkin emang cowoknya asshole. Oh, oke, oke, oke. Oh iya. Atau mungkin bosen, bisa jadi lo bosen, Iya, atau iya. jenuh ya. Karena gini, kalau dalam sebuah relasi, konflik itu perlu gitu. Tapi jangan keterusan sebenarnya. Karena gue punya temen yang mereka putus gara-gara selama relationship-nya gitu-gitu aja, datar-datar aja, nggak ada Tapi konflik. menurut gue emang konflik dalam hubungan seru sih. Iya, seru, seru. Tapi Jadi kalau sampai seru-seru salah kan. satu mendominasi, salah satu nggak adil, Iya. no way ya, nggak banget sih. Asli nggak banget. Kalau salah satu posesif rasa salah satunya nggak fair gitu, wah, ya hampir dibilang mau selesai lah yang seperti itu ya, jangan sampai lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih statement soal beauty privilege nih. Orang yang ganteng atau cantik katanya 50% masalah hidupnya selesai. Lo setuju nggak sih? Enggak 50% kali ya. Berapa? 45 Enggak, lah ya. ya 10% lah. 10%, enggak, lebih lah, masa 10% sih? Masa sih? Lebih lah. Lebih. Aduh, tapi gue udah nggak percaya sih karena menurut gue ya udah paling lo cuman akan dibantu sama sekitar lo karena ya udah dia cakep. Tapi kan Enggak. ada cakep yang apa ya? Hmm. Yang cuman bentar gitu aja, ngerti nggak sih lo? Yang boomingnya tuh bentar doang. Kan dia orang cakep tapi Oh, boomingnya gitu. bentar doang. Tapi kalau 10% Di kayaknya enggak deh. Padahal kenapa kenapa? kalau 10% lebih lah pastilah. Soal gini, gue tuh dulu waktu SMP itu pernah punya project suruh bikin alat musik. Hmm. Nah, gue akui waktu itu yang gue bikin tuh not that, bukan jelek, tapi maksudnya biasa aja lah. Nah, ada salah satu teman gue yang buat kayak gue, perempuan, Hmm. persis sama, cuman beda warna doang gitu. Tapi dia dapat nilai yang jauh lebih tinggi daripada gue karena wajahnya lumayan cantik gitu. Padahal alat musiknya alat pukul gitu doang yang gampang, kayak dari paralon tinggal di lakban gitu, itu ya mirip kayak gue lah gitu. Ya, kalau masalah-masalah kayak gitu, gue setuju 50%. Cuman kalau Nah, masalah hidup, kan masalah hidup gede ya guys. oh iya, benar-benar benar. Tapi gue pas sekolah SMA, SMP SMA lah, gue mendapat beauty privilege itu. Yang kayak gitu Asik. kayak gitu. Gimana tuh? Gimana tuh? Gue Gimana nih Mbak Soumaya Taskia, gimana nih? dulu tuh gue pernah yang kayak sampai gue inget banget nih dulu tuh gue awal masuk SMA. Hah? Udah Gue kayak tuh lagu males, ya? Lagunya tuh satu SMA. gue tuh males banget ospek. Dari dulu sih gue selalu males ospek SMP, Oke, SMA, kuliah gue selalu males ospek. Kan oke, pas SMA tuh ospek kita disuruh bikin perintilan-perintilan gitu ya. Tapi nggak sih lo oke. kayak, aduh pokoknya kita dikasih tugas lah nih sama kakak kelas yang Hmm, anak-anak OSIS.
Gue tuh Oke. males banget tuh. Nah terus dulu tuh pas awal masuk SMA, gue tuh yang kayak lumayan, ih Nadira nih Nadira, lumayan gitu-gitu. Oke. Terus kakak kelas yang nggak kenal gue, mereka bikinin gue semua tugas gue, dan gak cuma satu orang, banyak gitu. Oh, ada dengki-dengkinya tuh ya. Nah tapi setelah itu, Hmm. ya udah gue menjadi bulan-bulanan kakak kelas cewek biasa. Oh, biasa gitu mah. Biasa itu ya mungkin sisi nggak enaknya punya wajah yang good looking kayak gitu ya. Kadang-kadang jadi bahan gunjingan juga ya. Nggak selamanya menyenangkan juga ya ternyata ya. Tapi gue juga agak bete sih kalau gue tuh sering banget diginiin, ya iyalah lo kayak gitu orang lo cakep. Gue agak agak kesel sebenarnya kalau digitu-gituin, karena Oke, kayak nggak semuanya dari komuk gue gitu ya, otak gue oke. tuh juga berfungsi loh gitu. Iya, benar-benar skill lu tuh juga ada gitu ya. Oh iya, Iya. Tapi ini jujur nih, gue pengen nanya sama lu. Lu dia Mak, sama teman-teman lu cewek yang ya wajahnya oke lah gitu. Lu merasa ada kompetisi nggak sih? Terutama dalam enggak, pakaian misalkan. enggak, Serius. serius. Nah gue tuh, tapi gue ada temen yang selalu Kayak gitu. merasa berkompetisi. Oke. Tapi wajahnya oke menurut lo. Nah, oke-okean gue, enggak dong. Huh, pantesan di sini panas ya. Oh, ternyata dia begitu. Oke, oke, oke. Ya nggak jelek, cuman ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi kayak, tapi ada aja sih kayaknya orang-orang yang merasa berkompetisi. Hmm, Ya salah satunya itu kakak kelas gue di SMA, iya. kayak datang gue tuh merasa berkompetisi gitu. Oke, oke. Soalnya gue belum lama nih kejadian ya. Ya. Kan jadi cewek gue itu marah. Bukan marah sama gue. Jadi ada satu temen gue baru kenal sih. Emang dia temannya teman gue gitu, cewek. Tapi dia kayak nanya ke gue, menurut lo gue cakep nggak gitu. Nah, cewek gue ngelihat dia, ini siapa ini ya ini segala macam. Cuman ini akhirnya ya pas dia message gue cuman ngerit doang, males gue nanggepinnya. Lagian juga lu ngapain nanya ke gue gitu ya. Gue tahu sih gue cowok maksudnya, tapi kan kayak nggak ada orang lain aja sih gitu. Dan dia tuh Tapi nge-reply story gue lagi sama cewek gue kayak amazing. Ini kerat juga nih cewek kayak gitu. tapi itu mah caper, nyebelin. Nyebelin ya. Aduh Kok gue pengen bisa ada yang berhenti. begitu ya cewek ya? Kenapa? Lu nge-reply story orang yang itu lu lagi sama cewek lu gitu. Makanya itu caper. Iya, Pantes kalau cewek lu marah. pantes Kalau ya. gue jadi cewek lu juga gue ngamuk. Iyalah buset, parah sih. Bisa ya maksudnya nggak karena gue dulu sebenarnya bingung bingung agak cenderung kesel karena ada dulu sudah lama ya. Jadi ada cewek yang bukan pasangan gue, tapi dia suka ngirim-ngirim pap gitu ke gue tanpa diminta gitu. Tapi ngirim lewat message ya. Kayak ini Tapi siapa? lo nggak chatan intens gitu? Apa? Lo sama si cewek yang ngirim-ngirim pap ini nggak chatan yang intens gitu? Apa dia randomly tiba-tiba ngirim pap? Kalau dibilang intens sih nggak banget lah. Cuman maksudnya dia emang temen gue gitu. Cuman kayak kalau keseringan tuh jadi males juga nggak sih? Kayak sebenarnya nih wajah lo tuh Apaan nggak sih secakep gitu itu ya? loh gitu. Menurut gue gitu. Parah banget. Asli. Dan itu kakak kelas loh, asli. Kakak kelas. Namanya nggak usah lah, nggak usah disebut. Tapi orangnya udah nikah sekarang. Oke. Ya gue geli aja gitu maksudnya ya. Ngapain sih ngirim-ngirim pap ke gue gitu kayak apaan sih gitu. Gue juga punya selera kali. Anjay. Parah banget. Oke, next. Sejahat apapun wanita yang mempunyai beauty privilege tetap akan dimaafkan attitude-nya. Menurut lo gimana? Setuju atau enggak? Gue melihat beberapa kali fenomena kayak gitu, tapi gue nggak setuju. Nggak setuju. Ya karena menurut gue attitude nomor satu sih. Kayak lo cakep, tapi kalau attitude lo nol mah minus lo anjir. Oke. Contoh misalkan kayak ada artis cowok yang terjerat narkoba, inisialnya JN, ya kan? Tapi wajahnya good looking, menurut lo gimana? Kok netizen maafin-maafin aja tuh? Aduh gue juga maafin lagi kalau ke situ. Ya kan? Berarti kan kontradiksi dong sama omongan lo tadi. Soalnya menurut gue tuh, aduh gimana ya, gue takut dibully netizen nih. Tapi menurut gue, yang orang yang makan narkoba itu korban sih. Oh Ngerti gitu. nggak sih? Iya. Cuman mungkin kalau dia kasusnya bukan narkoba, mungkin gue juga akan jadi turn off ke dia, nggak gitu. Gue tuh nggak ngefans, cuman ya udah dia cakep gitu. Gue juga nggak mendukung dan nggak mengikuti beritanya, cuman ya udah dia cakep gitu. Oke, oke. Tapi gue Menurut lo, sadar kalau dia nggak ada netizen yang membuli dia gitu. Kayaknya cuma 10% gitu kan yang ngebully dia, oke. karena dia cakep.
Oke, ini agak di luar topik ya. Menurut lo artis Indonesia cowok yang ganteng selain dia siapa menurut lo? Adipati ganteng nggak menurut lo? Ganteng tapi kayak dulu gak sih, sekarang kayak udah tua, ya ampun maaf ya Adipati. Oke. Terus Hamish Daud? Ganteng cuman not my type. Oke, ketuaan ya? Dan gue tuh gak suka bule by the way. Oh nggak suka bule, oke. Rizky Nazar nggak? Cakep tapi not my type. Oke, siapa lagi ya? Iqbal Ramadan? Cakep tapi ya udah gitu. Oke, terakhir Reval Cakep. Hadi. Cakep. 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 Cakep banget gitu. Tapi kan agak-agak bule nggak sih wajahnya? Agak-agak Arab. Arab gak sih? Iya Arab gak sih? Ya, Gue Arab kalau ini rada lah Arab gitu. gue suka. Oke. Tapi Reval Hadi itu gak laki banget gitu gak sih? Kayak Apa karena dia bilang aja ini soal kegantengan gitu. enggak, dia tuh terlalu humoris yang kayak humoris banget gitu kali ya. Gue gak begitu suka cowok humoris yang kan dia tipenya hahaha tuh kalau di podcast. Iya. Ganteng sih, cuman Cringe gitu ya, agak bisa cringe juga jatuhnya ya. nggak cringe juga sih, cuman kayak oh ya udah gitu. Oh. Tapi gue emang jarang ini sih, jarang yang kayak ngefans banget gitu. Oh. Kalau kayak Admire banget ya. kalau kata Ariana Grande, oke, next gitu ya. Ya, kayak ya udah gitu. Aduh, Oke. tapi bukan soal cantik ya, guys. Ini disclaimer, cuman emang nggak begitu suka aja. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Apa? Inilah selera. Iya. Nggak bisa dipaksakan preferensi ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat Dira sebelum kita promo sosmed dan closing. Menurut lo apakah stigma atau mindset atau pemikiran beauty privilege itu bisa dihilangkan nggak sih? Atau at least ya mungkin berubah makna atau bergeser lah istilahnya. Atau bisa dikurangi lah porsinya. Menurut lo gimana? Menurut gue untuk beberapa kelompok orang mungkin nggak bisa ya dihilangin. Cuman kan sekarang banyak banget nih brand-brand yang mengangkat atau menghilangkan stigma ini, mencoba menghilangkan stigma ini. Oke. Gue banyak banget menemukan brand-brand make up ya, terutama yang lokal, yang mencoba menghilangkan stigma ini atau merubah stigma ini. Tapi kalau dari brand make up mungkin mostly dari range kulit gitu sih mereka. Oke. Karena kan gue juga sering banget nih menemukan orang berpikir cewek cantik itu harus putih. Cewek cantik itu harus kurus gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget brand make up, mostly brand kecantikan ya, yang mencoba menghilangkan stigma cewek cantik harus putih. Makanya sekarang kalau lo tahu banyak banget brand make up yang mengeluarkan rangkaian shade foundation, concealer tuh yang banyak gitu. Kalau dulu kan kita bisa menemukan shade kulit sawo matang tuh jarang banget. Benar. Tapi lo sering dapat endorsean gitu juga, kayak baju atau apa atau make up atau apalah? Suka, lumayan. Oh, suka. Tapi gue sekarang karena lagi magang jadi udah nggak begitu sih. Oh, intensitasnya dikurangi lah ya. Oke. Ya sebenarnya kalau pribadi ya, kalau menurut gue tuh suka ditanya kriteria cewek lu tuh gimana secara ya gitulah, secara outer gitu ya, secara fisik. Gue tuh asli nggak bisa jawab. Karena memang ya gue tuh bisa naksir dengan orang yang maksudnya kayak dia bisa sawo matang, bisa yang putih gitu, kayak ya itu senyamannya aja, nanti ke depannya gimana gitu. Yang penting ngobrol nyambung gitu kan. Itu sih. Kalau gue honestly gue ngelihat muka dulu. Iya, baru gue ngobrol. Oke. Maksudnya gini, kayak misalkan kayak ngelihat warna kulit atau apa, kayak ya ke depannya tuh apa ya, kayak nggak bisa gue, maksudnya nggak bisa jadi patokan, oh gue pasti sukanya yang putih gitu, oh gue pasti sukanya ini, nggak bisa gitu. Pasti gue tuh ada aura, nah aura itu nggak bisa gue jelaskan dengan kata-kata, ngerti nggak sih lo? Kayak tapi gue juga gitu sih, gue tuh selalu yang kayak iya nih kriteria gue begini, tapi at the end gue akan nyaman sama orang yang gue nyaman, bahkan benar. Iya kan, bahkan dia tuh nggak masuk dalam kriteria gue gitu. Betul. Nah maksud gue adalah nyamannya tuh nggak saklek bahwa oh nyamannya tuh pasti yang begini, pasti yang begitu, enggak. Maksudnya lebih fleksibel aja gitu. Itu maksudnya. Jadi ya kalau ditanya kriteria tuh buat teman-teman yang suka nanya kriteria cewek gue seperti apa fisiknya, wah susah sih. Yang penting yang sama sekarang udah bahagia. Oke. Oke, ini kita langsung aja Dir ke promo sosmed ya. Ini privilege lah untuk setiap bintang tamu karena sudah join di podcast ini gitu ya. Biasanya promo sosial medianya adalah LinkedIn dan Instagram.
Ya kalau mau TikTok juga nggak apa-apa. Kayak Instagram gue @nadira_a_nsk. LinkedIn gue Nadira Niska. Nadira Niska, Instagramnya apa tadi? Nadira_a_nsk. Oke. Jadi buat para pendengar Mev Podcast, jangan ragu buat nge-follow Nadira Niska sama connect ke LinkedIn-nya karena ya dia bakal ngasih inilah wejangan-wejangan yang petuah-petuah yang bermanfaat buat kalian gitu. Jadi ya nggak usah takut lah ya. Gitu. Oke, jadi thank you buat Nadira udah mau main di podcast ini. Mudah-mudahan sukses buat karir lo, buat kuliah lo, buat magang lo cepat-cepat lulus karena kompetisi pekerjaan itu sulit dan banyak tantangan menanti ya, gitu. Dan mudah-mudahan Makasih banget. ya lo akan lo bisa tough lah. Mungkin gue nggak akan mendoakan masa lo lebih mudah, tapi lo menjadi orang yang lebih kuat aja gitu. Thank you banget. Dan thank you for having me, guys. Yoi, sama-sama. Oke guys, jadi begitu dulu episode kali ini bareng Nadira Niska soal beauty privilege, bahwa beauty privilege itu ya mau nggak mau harus kita terima dalam hidup gitu ya. Tapi ya kembali lagi attitude nomor 1. Oke, thank you dear. See you guys in the next episodes. Bye-bye. Bye.